seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holil dengan NIM 220342071008 dari Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode transportasi yang digunakan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari matkul riset operasi, yang mana dalam metode ini ada 3 cara yang digunakan. Akan tapi saya di sini akan menjelaskan pada satu cara saja, yakni tentang metode NWC atau Northwest Corner. Untuk pengertiannya, yaitu metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Jadi kita itu akan memulainya dari sudut paling kiri atas. Dan untuk aturannya, yang pertama yakni satu, pengisian atau kota itu dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak kanan bila masih terdapat suplai atau persediaan barang yang cukup. Apabila tidak, maka bisa bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand atau permintaan. Bergeraknya itu terus hingga suplai atau persediaan habis dan juga demand atau permintaan itu terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja yakni kita kasih contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya yaitu di suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan juga 5 gudang. Katakanlah 3 pabrik itu kita bisa tuliskan dengan P1, P2, P3, dan untuk 5 gudang kita bisa tuliskan dengan G1 sampai G5. Nah, gudang tersebut digunakan untuk menyimpan hasil produksi. Jadi jumlah barang yang diangkut tentunya tidak boleh melebihi produk yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang itu harus ditentukan jumlah minimumnya agar supaya gudang tersebut itu tidak kosong. Nah, kemudian berapakah biaya paling minimum agar memperkecil ongkos produksi tersebut? Nah, di sini saya akan menggunakan metode NWC untuk perhitungannya. Langkah pertamanya kita harus membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, di situ kan tadi sudah kita ibaratkan untuk pabriknya itu P1, P2, P3 dan gudangnya G1 sampai G5. Nah, di situ ada S dan juga D. Untuk S-nya itu adalah supply atau persediaan dan D-nya itu adalah demand atau permintaan, di mana jumlah total masing-masing itu semuanya 2.500. Langsung saja untuk langkah-langkahnya kita mulai. Yang pertama, kita tulis kembali seperti kotak tadi. Nah, di sini kita sesuai aturannya, yaitu pengisian untuk kota itu dimulai dari ujung kiri atas, berarti dari P1 ke G1. Nah, karena di sini antara supply dan demand-nya itu lebih tinggi supply-nya, maka yang dipilih adalah demand-nya. Dalam artian itu dipilih yang paling kecil. Sehingga kita tulis 400-nya itu di P1 dan juga G1. Seperti ini.
Nah, karena sudah terpenuhi maka 400-nya itu untuk demonnya habis dan suplainya sisa 400. Dan juga untuk P2-nya itu sudah tidak bisa memenuhi dan P3 karena sudah habis demonnya. Nah, kemudian kita lanjut ke kotak selanjutnya, berarti P1 melayani G2. Nah, di situ. Karena demonnya sama suplainya sama-sama 400, kita tuliskan 400 di P1 dan G2. Maka 400-nya habis di demon dan juga suplainya, maka diperoleh seperti ini. Sehingga untuk P2 dan juga P3 itu tidak bisa terpenuhi. Begitu juga dengan pabrik 1 itu tidak bisa memenuhi gudang 3, gudang 4, dan juga gudang 5. Kemudian karena ke kanannya itu sudah habis, sehingga kita turun ke bawah untuk melanjutkan perhitungannya. Yakni berarti kotak P2 pabrik P2 itu dengan gudang 3. Di mana di situ untuk suplainya 600 dan demonnya 500. Maka kita pilih yang 500 untuk dituliskan, sehingga 500-nya habis dan 600-nya 600 dikurangi 500, maka sisa 100. Seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk P3-nya itu tidak bisa terpenuhi karena demonnya sudah habis. Lanjut ke P2 pabrik 2 ke gudang 4. Nah, di sini kan untuk suplainya 100 dan demonnya 400, maka pilih yang 100 kita tuliskan di antara P2 itu dan G4. Sehingga diperoleh, nah seperti itu. Untuk 100-nya habis dan 400-nya itu dikurangi 100, maka sisa 300. Nah, selanjutnya tinggal kotak P3. Untuk P2-nya juga tidak bisa memenuhi gudang 5 karena sudah suplainya habis. Untuk P3-nya yaitu dengan G4. Nah, di sini karena demonnya sisa 300 dan suplainya 1100, maka kita tulis yang 300 di pabrik 3 ke gudang 4. Kita tulis 300. Untuk 300-nya habis, 1100 dikurangi 300, maka sisa 800. Nah, karena untuk P3 sama gudang 5 itu sama-sama supply dan juga demonnya sama-sama 800, maka kita tulis 800 sehingga antara supply dan demonnya itu sama-sama habis dalam artian sudah terpenuhi. Nah, dari sini kita akan menghitung jumlah total nilainya. Caranya yakni dengan kita mengalihkan di pabrik 1 itu dikalikan dengan gudang 1 dengan supply yang sudah dibutuhkan, yakni 50 dikalikan dengan demonnya 400. Begitu juga dengan pabrik 1 ke pabrik 2 80 dikali 800. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, maka total biaya diperoleh Z sama dengan 50 dikali 400 ditambah 80 dikali 400 ditambah 70 kali 500 ditambah 60 dikali 100 ditambah 60 dikali 300 ditambah 40 dikali 800, maka sama dengan 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 ditambah 18.000 ditambah 32.000. Maka jumlahnya yakni 143.000. Ini adalah hasil dari menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.